Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan tentang kisah salah satu nabi yang berteman dengan para malaikat, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Maryam ayat 56 sampai 57, di mana Allah berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ayat ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Nabi Idris alaihi salam di sisi Allah. Ia seorang nabi yang jujur, teguh dalam kebenaran, dan Allah angkat derajatnya ke tempat yang tinggi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah kisah. Disebutkan bahwa Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tentang makna sebuah kata. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam pernah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar itu begitu agung. Setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh seluruh manusia dari keturunan Nabi Adam, pahalanya juga dilipat gandakan dan diberikan kepada Nabi Idris. Namun, pahala orang yang beramal tidaklah berkurang sedikit pun. Semua tetap mendapat balasan pahala masing-masing. Inilah anugerah besar yang Allah karuniakan kepada Nabi Idris alaihi salam. Mengapa demikian? Karena Nabi Idris adalah orang yang banyak beramal dan membawa manfaat bagi manusia. Beliau adalah orang pertama yang mampu menulis, orang pertama yang menjahit pakaian, orang pertama yang merawat dan melatih kuda, juga orang yang diberi pengetahuan tentang ilmu perbintangan dan perhitungan. Karena keahliannya dalam ilmu perbintangan, masyarakat kala itu menamakannya dengan sebutan Harmas al-Haramisah, ahli perbintangan, dan juga menjulukinya Asad al-Asad, yang berarti singa dari segala singa. Dari semua ilmu dan keterampilan yang diwariskan Nabi Idris, manusia setelahnya bisa mengambil manfaat. Setiap kali ada orang yang memanfaatkan ilmu atau keterampilan itu, pahala jariah terus mengalir kepada beliau tanpa henti. Inilah kemuliaan Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga meninggalkan warisan ilmu dan amal yang terus hidup sepanjang zaman. Namun, siapakah sebenarnya Nabi Idris ini? Para ulama berbeda pendapat mengenai nasab beliau. Pendapat yang paling masyhur menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah kakek buyut Nabi Nuh alaihi salam. Nasabnya adalah Nuh bin Lamik bin Mutawashlih bin Khanuh. Nah, Khanuh inilah yang dikenal dengan nama Idris alaihissalam. Sedangkan dari jalur ayah, Nabi Idris adalah putra Yarid bin Mahlail bin Qainin bin Anusi bin Shits bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Idris adalah cucu keenam dari Nabi Adam. Nama asli beliau adalah Khanuh, sedangkan dalam tradisi Yahudi dan Nasrani dikenal dengan nama Henoch. Beliaulah orang pertama dari keturunan Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Nabi Shits alaihi wassalam. Yang menarik, Nabi Idris sempat bertemu langsung dengan kakek buyutnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan hidup bersama di masa yang sama selama kurang lebih 380 tahun. Hal ini membuat Nabi Idris mendapatkan banyak pelajaran, kisah, dan hikmah langsung dari Bapa seluruh manusia. Lalu, kenapa Khanuh disebut dengan nama Idris? Secara bahasa, nama Idris berasal dari kata darosa, yang berarti belajar atau mengkaji. Julukan ini diberikan karena Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang gemar belajar, mendalami ilmu, dan tekun mempelajari wahyu Allah. Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang istimewa. Dialah nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dari sinilah dimulai tradisi turunnya wahyu secara langsung melalui Jibril kepada para nabi setelah beliau. Wahyu yang diterima Nabi Idris bukan berupa kitab besar, melainkan berupa suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang berjumlah 30 suhuf. Di dalamnya berisi tuntunan hidup, hikmah, serta pelajaran tentang tauhid dan akhlak mulia yang harus dijalankan oleh manusia. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Idris. Selain seorang pembelajar sejati, beliau juga menjadi pelopor dalam menerima dan menyampaikan wahyu
melalui malaikat Jibril, sebagaimana nabi-nabi besar setelahnya. Lalu, di manakah Nabi Idris alaihissalam dilahirkan? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian berpendapat bahwa beliau dilahirkan di Mesir, tepatnya di sebuah tempat bernama Manaf atau Memphis. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan di negeri Babilonia. Seiring berjalannya waktu, Nabi Idris tumbuh besar dan mewarisi ilmu dari Nabi Syits bin Adam alaihissalam. Hingga ketika beliau dewasa, Allah mengangkatnya sebagai seorang nabi. Seperti para nabi yang lain, beliau diutus untuk melarang manusia dari segala bentuk kerusakan, serta menyeru mereka agar kembali kepada jalan Allah yang lurus. Namun, dakwah Nabi Idris tidaklah mudah. Hanya sedikit yang mau mengikutinya, sedangkan sebagian besar menolak dan menentang ajarannya. Kaumnya di Babilonia menutup telinga dan hati dari seruan kebenaran. Melihat keadaan itu, Nabi Idris kemudian bertekad untuk berpindah ke negeri lain, tempat di mana lebih banyak manusia yang bersedia menerima dakwahnya. Beliau pun memerintahkan para pengikut setianya untuk meninggalkan Babilonia. Namun, sebagian dari mereka ragu dan berkata, "Jika kita berpindah, kemanakah kita akan pergi? Adakah tempat yang serupa dengan negeri kita ini?" Nabi Idris menjawab dengan penuh keyakinan, "Jika kita berpindah karena Allah, maka Dia akan memberi rezeki yang sama, bahkan lebih baik dari tempat yang kita tinggalkan." Dengan penuh tawakal, Nabi Idris dan kaumnya meninggalkan Babilonia. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka sampai ke negeri Mesir. Ketika mereka tiba, mereka melihat aliran sungai Nil yang begitu megah. Di sanalah Nabi Idris berhenti, lalu bertasbih dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, Nabi Idris mulai berdakwah di Mesir, menyeru umat manusia agar menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah seorang penggembala. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari riwayat ini kita memahami bahwa sejak masa para nabi, Allah memberikan kepada mereka keterampilan yang bermanfaat untuk umatnya. Jika Nabi Adam mengajarkan cara bercocok tanam, Nabi Nuh memperkenalkan pembuatan kapal dengan keterampilannya sebagai tukang kayu, maka Nabi Idris dikenang sebagai sosok yang memperkenalkan seni menjahit pakaian. Sebelumnya, manusia hanya menggunakan kulit pohon atau kulit binatang untuk menutupi tubuh mereka. Namun, di masa Nabi Idris, manusia mulai mengenal pakaian yang dijahit rapi, sehingga lebih layak dan lebih indah. Inilah salah satu nikmat Allah yang disampaikan melalui perantaraan para nabinya. Ada pula sebuah kisah yang dikaitkan dengan Nabi Idris. Meski riwayatnya diperselisihkan dan dinilai lemah, namun kisah ini bisa kita jadikan pelajaran atau ibroh selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dikisahkan, di tengah kesibukan Nabi Idris menjahit pakaian, datanglah iblis yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Kita tahu, jin mempunyai kemampuan tasyakul, menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Di sini jin sedang menyerupai seorang laki-laki. Laki-laki itu membawa sebuah telur di tangannya, lalu dengan nada penuh tantangan, ia bertanya, "Wahai Idris, apakah Tuhanmu sanggup memasukkan dunia ini ke dalam telur kecil ini?" Nabi Idris yang bijaksana segera tahu bahwa tamu tersebut bukanlah manusia biasa, melainkan iblis yang sedang menyamar. Namun, beliau tidak menunjukkan kemarahannya. Dengan tenang, beliau mengajaknya masuk, seolah-olah memberi kesempatan agar iblis itu bisa bertanya lebih jauh. Iblis merasa senang dan bangga, mengira dirinya berhasil memperdaya Nabi Idris. Dengan sombong, ia mengulang kembali pertanyaannya. "Apakah Tuhanmu sanggup memasukkan dunia ini ke dalam sebutir telur?" Nabi Idris yang saat itu sedang memegang jarum menjawab dengan penuh keyakinan, "Jangankan ke dalam sebutir telur, ke dalam lubang jarum kecil ini pun Allah Maha Kuasa untuk memasukkan seluruh dunia." Dalam sekejap, Nabi Idris langsung menusukkan jarumnya tepat ke mata iblis itu. Iblis pun terperanjat.
Ia sadar bahwa Nabi Idris mengetahui tipu dayanya sejak awal. Dengan mata yang buta, iblis berteriak kesakitan, lalu kabur dan menghilang. Nabi Idris pun kembali melanjutkan pekerjaannya menjahit pakaian, sambil tetap berzikir kepada Allah. Dalam kitab Jami'ul Ahkam, karya Imam Al-Qurtubi, ada kisah lain yang menunjukkan betapa mulianya hati Nabi Idris alaihi salam. Suatu hari, Nabi Idris keluar dari rumahnya. Sinar matahari begitu terik hingga kulit beliau terasa panas yang menyengat. Beliau pun kagum akan dahsyatnya panas matahari, lalu merenung dalam hati. Jika aku saja merasakan panas yang luar biasa ini, bagaimana dengan malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga dan mengangkat matahari setiap hari? Betapa berat tugas itu baginya. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Idris pun berdoa, "Ya Rabb, ringankanlah beban malaikat itu. Kurangilah panas matahari dan mudahkanlah pekerjaannya." Doa Nabi Idris pun dikabulkan. Seketika itu juga, malaikat yang menjaga matahari merasa bebannya jauh lebih ringan dan panasnya berkurang. Ia pun heran, lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa aku tiba-tiba merasa ringan dalam menjalankan tugasku?" Allah menjawab, "Sesungguhnya hambaku, Idris, memohon kepadaku agar aku meringankan pekerjaanmu." Mendengar jawaban itu, malaikat merasa takjub dengan doa Nabi Idris. Ia pun memohon izin kepada Allah, "Ya Allah, izinkanlah aku bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam." Allah mengizinkannya. Maka sejak saat itu, Nabi Idris berteman dengan malaikat pembawa matahari tersebut. Sebuah persahabatan yang lahir dari doa tulus seorang nabi yang penuh kasih dan kasih sayang Allah yang mengabulkan permohonan hambanya. Ada juga sebuah kisah, namun kisah ini berasal dari riwayat Israiliyat yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Diriwayatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat dicintai para malaikat. Salah satu malaikat yang paling dekat dengannya adalah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Awal mula persahabatan mereka terjadi ketika Israel turun ke bumi untuk menemui Idris. Israel datang dengan wujud seorang lelaki yang periang, membawa buah-buahan, dan duduk bersamanya. Namun, Nabi Idris sempat heran. Tamu itu tak pernah mau makan atau minum sedikit pun, meski sudah 4 hari bersama. Akhirnya Nabi Idris bertanya, "Sebenarnya siapa engkau ini?" Israel pun menjawab, "Aku adalah malakul maut, wahai Idris." Idris terkejut lalu berkata, "Apakah engkau datang untuk mencabut nyawaku?" Israel menjawab, "Tidak, aku hanya datang untuk berkunjung. Namun meski aku di sini bersamamu, tugasku tetap berjalan. Banyak nyawa yang kucabut meski aku bersamamu." Mendengar hal itu, Nabi Idris pun berpikir dalam-dalam. Lalu ia berkata, "Wahai sahabatku, mintalah izin kepada Allah. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya dicabut nyawa." Israel menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya tanpa izin Allah." Namun, Allah pun mengizinkan. Maka dicabutlah nyawa Nabi Idris dengan selembut-lembutnya. Tetapi, ketika ruh Idris kembali lagi oleh izin Allah, ia berkata kepada Israel, "Wahai sahabatku, engkau mencabut nyawaku begitu keras. Sungguh aku merasakannya seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup." Israel pun terkejut. "Demi Allah, wahai Idris, belum pernah aku mencabut nyawa selembut ini kecuali kepadamu. Namun jika kau masih merasa begitu sakit, begitulah dahsyatnya sakaratul maut bagi manusia." Sejak itu, Idris semakin giat menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, agar mereka selamat dari rasa sakit sakaratul maut yang pernah ia rasakan. Tidak berhenti sampai di situ, Nabi Idris kembali meminta kepada Israel, "Wahai sahabatku, mintalah izin kepada Allah agar aku bisa melihat surga dan neraka." Israel sempat heran. "Permintaanmu sungguh besar, wahai Idris. Mengapa engkau ingin itu?" Idris menjawab, "Aku ingin imanku semakin kuat. Dengan melihat neraka, aku akan lebih takut kepada azab Allah. Dan dengan melihat surga, aku akan semakin rindu kepada rahmat-Nya." Maka Allah mengizinkan. Israel membawa Idris melihat neraka terlebih dahulu. Begitu menyaksikan kengerian neraka, api yang berkobar, para malaikat yang menyeret manusia durhaka, serta makhluk-makhluk menakutkan di dalamnya, Nabi Idris pun pingsan. Setelah sadar, ia memohon, "Wahai sahabatku, bawalah aku ke surga,
agar jiwaku tenang setelah melihat kengerian ini. Maka dibawalah ia ke surga. Saat melihat keindahan surga, sungai-sungai yang bening, pepohonan berbatang emas dan perak, istana-istana megah, serta buah-buahan yang mudah dipetik, Nabi Idris hampir pingsan lagi. Ia begitu terpesona hingga berkata, "Inilah tempat yang aku rindukan." Ketika Israel mengajaknya kembali ke bumi, Nabi Idris menolak. Ia ingin tetap tinggal di surga. Israel pun khawatir, takut Allah murka karena Idris enggan kembali. Namun Allah berfirman, "Biarkan hambaku Idris tinggal di sini. Ia telah merasakan kematian, ia telah melihat neraka, dan tempatnya memang di surga." Sejak saat itu, Nabi Idris dimuliakan oleh Allah dengan ditempatkan di langit keempat. Inilah kisah Israeliat yang sudah menjadi cerita rakyat. Namun ada sebuah kisah lain. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu nabi yang ditemui Rasulullah saat peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah bersabda, "Gerbang surga telah dibuka. Ketika aku sampai di langit keempat, aku melihat Idris. Lalu Jibril berkata kepadaku, 'Inilah Idris, berikanlah salam kepadanya.' Maka aku pun memberi salam, dan ia menjawab salamku, seraya berkata, 'Selamat datang wahai saudara yang alim dan nabi yang syalih.'" Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Nabi Idris di sisi Allah, hingga namanya disebutkan bersama para nabi besar lainnya. Dan Allah pun berfirman tentang kemuliaan beliau, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Surat Maryam ayat 57. Mengenai ayat ini, Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah kisah dari Ibnu Abbas yang pernah bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Ia berkata, "Apa maksud dari firman Allah dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi?" Ka'ab menjawab bahwa Allah memberi wahyu kepada Nabi Idris. "Setiap hari, aku akan mengangkat amalmu seperti amal seluruh anak Adam." Mendengar hal itu, Nabi Idris ingin memperbanyak amalnya sebelum ajal menjemput. Maka beliau meminta salah seorang malaikat sahabatnya agar menyampaikan kepada malaikat maut, supaya diberi penundaan. Atas izin Allah, malaikat itu membawa Nabi Idris di atas sayapnya, naik menembus langit. Ketika sampai di langit keempat, mereka bertemu dengan malaikat maut. Sang malaikat sahabat Idris menyampaikan permintaan beliau. Lalu malaikat maut berkata penuh keheranan, "Sungguh menakjubkan, baru saja Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawa Idris di langit keempat. Aku pun heran, bagaimana mungkin aku diperintah mencabut nyawanya di langit, padahal ia tinggal di bumi." Akhirnya, disitulah di langit keempat, ruh Nabi Idris dicabut. Dengan demikian, firman Allah, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi," benar-benar nyata, karena Nabi Idris wafat di langit dalam keadaan mulia. Dari kisah ini, para ulama berpendapat bahwa Nabi Idris memang diangkat hidup-hidup ke langit, lalu wafat di sana, tepat di langit keempat. Inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Inilah kisah Nabi Idris yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.